Ibu, marilah kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pondok Kopi 10 pagi, Ibu Niketut Nurbakti MPD. 01, Yang terhormat Pondok Kopi 01. Oh iya, Balik. baik Ibu, mohon maaf. Ya. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pondok Kopi 01, pagi Ibu Niketut Nurbakti MPD. Oke. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Duren Sawit 10 pagi, Ibu Trimukti MPD. Yang kami hormati Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Anda Zulfa Dewina MPD, Ibu Mimi Ninawati MPD, dan Ibu Septi Fitri Meilana MPD. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelatihan yang dilakukan secara virtual. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifka Hoironisa, di sini saya akan memandu kegiatan pelatihan hari ini. Nah, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pelatihan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, kemudian penyampaian materi pelatihan, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, agar lebih diberkati dan lebih bermanfaat untuk kita semuanya, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Untuk sambutan pertama akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SDN Pondok Kopi 01 pagi kepada Ibu Niketut Nurbakti MPD, disilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada, mohon maaf belum hafal namanya, mungkin nanti salah menyebutkan titel atau bagaimana. Pertama-tama terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namaste. Semoga di hari yang cerah ini kita semuanya dalam keadaan sehat, keluarga kita sehat, semuanya sehat. Jangan lupa kita tetap selalu upayakan untuk selalu patuh terhadap prokes supaya kita semua terhindar dari suasana yang saat ini mencekam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat ibu-ibu para dosen ya, dosen dari UHAMKA dalam hal ini kegiatan yang termasuk dalam PKM telah melibatkan sekolah kami untuk diikutkan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan benar-benar sangat bermanfaat buat kami semuanya, sehingga memberikan kontribusi yang positif, memberikan kemajuan kepada guru-guru kami dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan apa nanti yang disampaikan oleh para narasumber, saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru khususnya, Bapak Ibu guru saya yang hebat, guru-guru dari SDN Pondok Kopi 01 dapat menyimak dengan baik dan pada akhirnya nanti dapat menerapkan pada kegiatan menghadapi anak-anak. Semoga semua yang diterima, didapatkan pada hari ini benar-benar dapat dimanfaatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sedikit nih, saya mohon maaf nanti apabila keluar masuk ya Ibu, karena di rumah sedang ada kegiatan keluarga, tapi saya berupaya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Ibu Niketut Nurbakti MPD. Untuk selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Duren Sawit 10 pagi kepada Ibu Trimukti MPD, disilahkan.
Ibu mohon maaf masih di mute. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Yang terhormat dosen UHAMKA dan narasumber Kasek Pondok Kopi 01 serta guru-guru semua, baik itu Pondok Kopi 01 maupun SD Duren Sawit 10 dan 14 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam acara penyusunan RPP berbasis berpikir kritis ya, ini kreatif. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen UHAMKA yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada guru-guru kami agar lebih meningkatkan wawasan pengetahuannya dalam menyusun RPP. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi guru-guru kita semua dan khususnya juga bagi siswa di SD Pondok Kopi 01, Duren Sawit 10 dan SD 14. Mungkin itu saja dari saya. Dan tadi pagi saya sudah minta izin sama Bapak. Saya berharap Bapak bisa masuk, yaitu Pak Haji Pawit sebagai pengawas di binaan kami dan pengawas DKI Jakarta, ya. Tapi beliau ternyata tidak dapat hadir karena beliau harus kontrol ke dokter. Jadi titip salam saja untuk semuanya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan dapat dimanfaatkan oleh guru-guru semua untuk pendidikan bagi siswa-siswi kita. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Trimukti MPD atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan untuk sambutan selanjutnya sekaligus penguatan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Anda Zulfa Dewina MPD. Kepada Ibu Dr. Anda Zulfa Dewina MPD, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita tetap menyampaikan Bapak Ibu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita, di mana kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini dalam keadaan yang berbahagia, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini nanti secara virtual. Tidak lupa kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang seperti ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Niketut Nurbakti, Kepala Sekolah 01 Pondok Kopi, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah 10 dan 14 Duren Sawit, Putri Mukti, dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bersedia hadir pada hari ini, beserta rekan-rekan kami semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dapat hadir pada kegiatan hari ini, di mana pada kegiatan pada hari ini kita akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan, yaitu pelatihan penyusunan RPP berbasis keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran sains terintegrasi secara tematik dan dilaksanakan secara daring. Untuk pelaksanaan kegiatan ini, saya sebagai
Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dapat terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Niketur Subakti, yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkomunikasi untuk kelancaran kegiatan ini. Walaupun kita cuma bisa berkomunikasi secara daring aja Bu, tidak bisa bertemu langsung karena situasi yang seperti ini. Begitu juga dengan Ibu Tri Mukti yang telah meluangkan waktunya juga untuk bisa kita berkomunikasi secara daring juga untuk menggambarkan apa yang akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan ini saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa kita yang sudah membantu kelancaran kegiatan ini. Nah, di dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan ini mungkin terjadi atau ya dalam kegiatannya di mana ada permasalahan atau yang tidak menyenangkan bagi pihak Bapak Ibu yang kita hubungi. Jadi kami mohon maaf atas kekurangan apa yang sudah kami laksanakan dalam proses kegiatan pelatihan kami ini. Begitu juga mohon maaf kami kepada Bapak Ibu kalau misalnya ada kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Maaf dan Bapak Ibu dapat memakluminya. Dalam kegiatan ini kita juga nanti Bapak Ibu akan memberikan beberapa materi dan bahan-bahan yang akan kita sampaikan pada Bapak Ibu guru dengan beberapa orang pemateri. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan ini kita cukupkan sambutannya seperti yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau nanti sekiranya ada permasalahan-permasalahan mungkin karena ini kita daring Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat dapat memakluminya, dan kalau misalnya terjadi permasalahan nanti kita akan bisa mengatasinya. Mungkin karena situasinya ada hujan atau gimana ya Bapak Ibu, nanti minta penyesuaian aja. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat. Saya cukupkan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Zulfa Dewini MPD untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi pada pelatihan menyusun RPP berbasis keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada pembelajaran sains terintegrasi secara daring. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Anda Zulfa Dewina MPD dengan materi tentang konsep berpikir kritis. Oke. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu sedikit profil tentang Ibu Dr. Anda Zulfa Dewina MPD. Bu Zulfa ini merupakan lulusan S1 IPA dari Universitas Negeri Padang dan S2 dari Pendidikan Dasar UNJ. Beliau ini menjadi salah satu dosen aktif di program studi PGSD FKIP UHAMKA. Nah, kita langsung saja kepada Ibu Dr. Anda Zulfa Dewina MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba ya mengulang kembali barangkali Bapak Ibu atau kita cuma mencoba berbicara atau berbagi pendapat aja sebenarnya Bapak Ibu. Ini bukan dalam bentuk menggurui atau saya rasa ini Bapak Ibu sudah mempunyai pengetahuan ini atau pemahaman ini. Tapi pada hari ini kita akan mencoba mengingat kembali tentang materi kita hari ini, yaitu kemampuan berpikir kritis pada siswa. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, pada keadaan sekarang ini di mana proses pembelajaran di sekolah beda dengan proses pembelajaran yang sebelumnya, di mana pembelajaran sekarang dilaksanakan secara online, tidak bisa bertemu langsung dengan siswanya, maka banyak hal yang akan berubah di dalam proses pembelajaran.
Jadi dalam kegiatan ini kita akan mencoba nanti secara bersama-sama Bapak Ibu bagaimana nanti tidak terjadi sesuatu kekurangan pengalaman, kekurangan pengetahuan yang akan diperoleh oleh siswa kita nanti, walaupun pembelajaran yang kita berikan tidak sama dengan yang dulu. Begitu juga dengan kemampuan berpikir siswanya juga tidak sama. Baik Bapak Ibu, kita coba untuk mengkaji dengan waktu yang diberikan kepada saya ini secara garis besarnya aja apa yang akan kita lihat tentang kemampuan berpikir kritis ini dan bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran kita nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk mohon izin untuk sedikit membuka PPT-nya. Baik, saya cukupkan materinya Bapak Ibu. Terima kasih telah memberikan waktunya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Ana Zulfa Dewina MPD. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, tadi kita telah dengarkan tentang materi berpikir kritis itu harus seperti apa gitu. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pendidik itu harus bagaimana. Nah, serta tujuan dari berpikir kritis itu sendiri yang diinginkan itu untuk memberikan penghargaan gitu kepada peserta didik yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Zulfa, serta melatih peserta didik untuk dapat memilih-milah informasi yang didapatkan, serta dapat membangun karakter yang kuat sejak dini, sehingga harapan-harapan setiap orang tua ataupun pendidik bisa tercapai. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini ada pemateri kita, Ibunda Mimin Ninawati MPD. Beliau merupakan salah satu dosen dari program studi PGSD FKIP Hamka. Beliau juga merupakan lulusan S1 dan S2-nya dari UNJ dan sekarang sedang melanjutkan S3 di UPI Bandung dengan program studi yang diambil yaitu pendidikan dasar. Dan untuk kegiatan dan kesibukannya di S3 ini beliau sedang menulis disertasi. Kita doakan bersama Bapak Ibu semoga dipermudah sehingga gelar doktor segera didapatkan. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di masa COVID-19 ini menjadi tantangan besar bagi para pendidik. Untuk itu, pendidik dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Hal ini dilakukan tidak serta-merta mengurangi dari tujuan pendidikan itu sendiri, akan tetapi membantu pendidik dan peserta didik mempermudah menerima pembelajaran. Apalagi sekarang menggunakan pembelajaran daring. Maka dari itu diperlukan sebuah perencanaan yang matang dan salah satunya dengan menuangkan RPP. Nah, selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan Ibunda Mimin Ninawati MPD ini tentang implementasi berpikir kritis dan kreatif dalam perancangan RPP. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Mimin Ninawati MPD, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rifka. Ini merupakan kader dari mahasiswa kader dari PGSD ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Niketut Nurbati selaku Kepala Sekolah SDN Pondok Kopi 01 dan yang saya hormati Ibu Trimukti MPD selaku Kepala Sekolah SDN Durensawit 10 dan 14 pagi. Ya, yang saya hormati dan berbahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya.
Salam sehat selalu ya Bapak Ibu guru ya. Ya. Di sini saya sebenarnya bukan sebagai narasumber ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu juga semuanya saya yakin itu adalah narasumber-narasumber yang luar biasa, karena sehari-hari Bapak Ibu sudah berputar langsung di lapangan ya, dengan peserta didik. Jadi rasanya saya sebenarnya nggak enak nih kalau dibilang sebagai narasumber Bapak Ibu guru semuanya. Tapi di kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit menambah mungkin memberikan Bapak Ibu ya, tambahan aja gitu ya Bapak Ibu sedikit gitu ya. Oke, izinkan saya untuk share screen materinya ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya Ibu, di slideshow ya. Ya Bapak Ibu, di sini kita nanti kita akan berdiskusi mengenai implementasi berpikir kritis dan kreatif dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, ketika kita berbicara mengenai RPP, itu yang ada di benak Bapak Ibu apa? Coba, siapa yang mau menjawab pertanyaan saya sebelumnya? RPP itu apa sih? Gitu, maksudnya boleh komponen RPP atau apa yang melandasi RPP. Kalau kita ngomongin RPP, yang terlintas di benak Bapak Ibu apa? Yang berhubungan dengan berpikir kritis dan kreatif. Itu apa Bapak Ibu? Saya mau minta Bu Dwi Pratiwi. Kayaknya saya nggak asing deh dengan Ibu Dwi Pratiwi. Bu Dwi, PPG-nya di UHAMKA bukan sih? Oh, bukan ya. Ya, Bukan, Ibu Dwi, bukan ya? Iya, Ibu Dwi. Coba Ibu Dwi ketika kita ngomongin RPP, itu yang berhubungan dengan berpikir kritis dan kreatif tuh gimana Bu Dwi kira-kira ya? Terus apa sih? Ngomongin RPP sebenarnya agak ribet ya Bu. Enggak, yang berhubungan yang berkaitan dengan berpikir kritis sama kreatif itu lebih sebenarnya ke kegiatan intinya, bagaimana kita mengemas RPP itu di kegiatan inti bisa membuat peserta didik lebih berpikir kritis dan kreatif. Terus didukung sama sumber belajar dan media pembelajarannya. Menurut saya seperti itu, Bu. Betul, ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu, ketika kita ngomongin, kalau menurut Bu Dwi nih, kalau kita ngomongin RPP, yang kaitannya dengan berpikir kritis dan kreatif, oh itu berarti kita ngomongin di kegiatan intinya Bu, gitu ya, terus pemilihan model, strategi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, yang lainnya gimana? Ketika ngomongin RPP, terus hubungannya dengan berpikir kritis dan kreatif, yang ada di benak Bapak Ibu apa? Sekarang kita abad keberapa Ibu Bapak? Abad 21 ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ngomongin berpikir kritis dan kreatif itu berarti kita harus ingat bahwa RPP itu harus berorientasi pada pembelajaran abad 21. Apa aja sih kecakapan abad 21 itu Bapak Ibu Guru? Ada yang masih ingat nggak? 4C kali ya Bu ya? Boleh, ya. Apa Bu Tri Mukti? Saya ini Ini lupa ingat nih. Ya kita di sini diskusi aja ya Bu Tri ya, nggak apa-apa ya. Oke. Apa ya? Seperti kayak apa? Kalau murid biasanya mengamati dulu, misalnya yang dari gurunya nih mengamati, ya kayak gitu kan. Itu yang pertamanya. Nah selanjutnya saya lupa tuh. Terus ada 4C itu biasanya komunikasi. Ya betul. Kolaborasi. Kolaboratif, kritis dan kreatif. Betul. Ya, jadi 4 komponen dalam pembuatan RPP itu, yang pertama itu adalah berorientasi pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu Guru ya. Nah itu nyambung banget nih sama pembicaraan kita kali ini yang mengimplementasikan berpikir kritis dan kreatif dalam RPP, yaitu 4C itu yang seperti tadi Ibu Tri Mukti katakan ya. C pertama itu critical, C kedua itu kreatif, terus C ketiga itu kolaboratif,
dan C keempat itu komunikatif. Jadi kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kecakapan abad 21 itu tadi kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Terus apalagi Bapak Ibu ya? Kalau udah kita ngomongin pembelajaran abad 21, terus kalau di K13 itu pendekatannya apa Bapak Ibu Guru? Pendekatan saintifik kali Bu ya? Saintifik. Oh, Ibu Tri cocok emang jadi kepala sekolah ya. Oke. Iya, mungkin bisa bantu ya. Itu saintifik itu apa aja Bapak Ibu? Ya, mengamati, menanya, mencoba, gitu ya. Menganalisis gitu ya, evaluasi gitu kan? Ya, betul. Ya, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kemudian kalau kita mengingat bahwa sekarang ini adalah pembelajaran daring, pasti kita kemudian berlari kemana Bapak Ibu? Kan tadi kan udah pembelajaran abad 21, kemudian saintifik. Nah, untuk membuat RPP yang terintegrasi dengan kondisi saat ini itu apa Bapak Ibu Guru? Berbasis apa ya kira-kira? Berbasis teknologi. Berbasis teknologi ya Bu Yayu, ya keren Bu Yayu. Oke ya, terima kasih Bu Yayu. Ya, harus berbasis TIK atau teknologi. Terus kemudian kalau kita ngomongin evaluasi yang terbayang dalam pikiran Bapak Ibu apa ya? Evaluasi kita itu harus apa Bapak Ibu Guru? Harus HOTS gitu kali ya. HOTS ya, high order thinking skill. Nah, satu lagi Bapak Ibu Guru. Nah, ini yang terbaru ya Bapak Ibu Guru, untuk mengakomodir suasana yang seperti ini, ada yang terbaru Bapak Ibu Guru ya, itu yang dinamakan dengan pembelajaran berbasis TPACK atau TPACK ya Bapak Ibu. Nah, kalau dibaca itu bahasa Inggrisnya TPACK gitu ya, mungkin Bapak Ibu pasti paham ya. Di mana itu di dalamnya ada teknologi, pedagogi, arts, dan content knowledge gitu Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini kenapa kemudian ada TPACK itu untuk mengakomodir suasana seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Kalau ngelihat katanya sih kayaknya serem ya, TPACK gimana ya. Nah padahal Bapak Ibu Guru tuh sehari-hari saya yakin sudah melakukan atau sudah mengimplementasikan RPP atau pembelajaran berbasis TPACK ini ya, walaupun kemarin-kemarin mungkin istilah atau basis ini belum Bapak Ibu dengar gitu ya Bapak Ibu Guru ya. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk berpikir kritis ini Bapak Ibu, pengertiannya memang ada berbagai macam ya Bapak Ibu, tapi tadi kan sudah dikemukakan sedikit oleh Ibu Zulfa. Jadi nggak akan kita bahas lagi di sini ya Bapak Ibu Guru ya, gitu. Terus ya berpikir kritis menurut Kohel, dan sebenarnya ketika kita berbicara mengenai berpikir kritis dan kreatif Bapak Ibu ya, itu kalau yang itu biasanya kalau di dalam kurikulum yang dijelaskan itu adalah berpikir kritis dan kreatif itu matematis ya Bapak Ibu Guru, tapi bukannya tidak mungkin dalam pembuatan RPP tematik ini bisa menggunakan atau berbasis berpikir kreatif dan kritis ya Bapak Ibu ya. Nanti semua, untuk informasi kepada Bapak Ibu, semua bahan-bahan atau materi ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan di grup ya. Begitu juga dengan contoh-contoh RPP. Nanti akan saya berikan contoh RPP dan kita bahas ya Bapak Ibu sedikit ya, gitu. Oke, nah ini berpikir kreatif, Rizal, kita nggak terlalu lama di sini Bapak Ibu ya, biar nanti kita ini kan teori banget ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa saya akan nanti lebih banyak ke RPP-nya aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini indikator kemampuan berpikir kritis ini tadi ada interpretasi, analisis, dan evaluasi, inferensi, penjelasan, dan regulasi geri. Ya, Bapak Ibu nanti ini
tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Zulfa dalam materi awal. Jadi ini nggak kita bahas banget ya Bapak Ibu guru ya. Lagi indikator berpikir kreatif. Nah, ini juga indikator berpikir kreatif itu ada kelancaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi. Nah, semua ini Bapak Ibu. Nah, lagi Cang. Oke. Enggak lagi. Nah, jadi ini yang tadi yang di depan tadi menjadi pembuka saya ya Bapak Ibu guru. Nah, semua indikator kemampuan berpikir kritis ini, terus kemudian ada indikator berpikir kreatif. Kalau Bapak Ibu membuat RPP-nya itu dengan baik dan benar, artinya mulai dari penyusunan KD, terus Bapak Ibu membuat indikator tujuan pembelajaran sampai dengan kegiatan inti, dan membuat evaluasinya itu sudah baik dan benar gitu ya. Pastinya baik dan benarnya itu apa sih? Oh, ini dia. Sudah berorientasi pada pendidikan atau pembelajaran abad 21. Terus berbasis TIPEK. Nah, mengimplementasikan saintifik, kemudian menggunakan TIK atau berbagai multimodal lainnya, dan untuk evaluasinya itu HOTS. HOTS-nya di sini Bapak Ibu tuh juga harus membuat rubriknya dengan rinci ya, artinya elemen-elemen atau komponen dari pembuatan evaluasi itu Bapak Ibu lakukan dengan tahapan yang baik dan benar. Misalnya, gimana sih cara membuat soal itu? Nah, itu harus dimulai dengan kisi-kisi dulu, terus Bapak Ibu harus membuat kartu soalnya gitu ya. Nah, setelah membuat kartu soal, barulah dibuat soal, dan jangan lupa kunci jawabannya ya Bapak Ibu, itu harus udah serigid itu gitu. Nah, mungkin next ya. Nah, untuk PPT-nya cukup di sini dulu ya Bapak Ibu guru ya. Kita lengkap nggak apa-apa Bapak Ibu guru mengidentifikasi juga, karena kalau diidentifikasi itu memang ada C2, tapi di C3-nya juga ada ya Bapak Ibu. Kalau ngelihat di range-nya taksonomi Bloom itu untuk kognitif, dia juga masuk di C4 juga ada ya Bapak Ibu guru ya. Gitu. Nah, terus kemudian ini untuk mengelompokkan jenis-jenis. Nah, hasil pengelompokannya itu kemudian apa sih yang dilakukan oleh anak atau peserta didik? Oh, membuat tabel pengelompokan. Bapak Ibu harus lihat lagi, membuat tabel itu ada nggak di ranahnya kognitif taksonomi Bloom ya Bapak Ibu ya. Nanti itu dia masuk ke C berapa. Ini sudah yang saya buat ini sudah masuk ke dalam yang tadi saya bilang ya Bu ya, HOTS, berpikir kritis dan kreatif. Nah, terus kemudian di matematika menganalisis ya Bapak Ibu, menjelaskan menjadi menganalisis gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian mengurutkan, tetap mengurutkan, karena biasanya kalau untuk matematika itu memang ada hal yang tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu ya, dari KD ke indikator. Nah, untuk tujuan pembelajarannya Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajarannya biasanya satu indikator itu Bapak Ibu bisa, kalau untuk yang non sains Bapak Ibu itu sebenarnya bisa mengembangkan tujuan pembelajarannya menjadi beberapa gitu ya. Tapi ini kebetulan karena sudah padat, jadi saya tidak ini. Kadang dari satu indikator itu bisa menjadi 2 tujuan pembelajaran. Tapi di sini saya samakan ya Bapak Ibu, yang tidak diperbolehkan itu atau nggak make sense ya, apabila tujuan pembelajaran itu lebih sedikit dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi Bapak Ibu guru kalau membuat tujuan pembelajaran itu lebih sedikit atau lebih kurang detail dari indikator, nah itu dipertanyakan tuh, ini tuntas nggak ya pembelajarannya, kok tujuan pembelajarannya nggak lebih banyak dari indikator gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajarannya jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau bikin tujuan pembelajaran itu di dalamnya harus ada apa Bapak Ibu? Komponennya apa aja Bapak Ibu guru ketika membuat tujuan pembelajaran?
ABC Bu, ABC. D. ABC, D, pakai D ya. Ibu siapa nih yang barusan menjawab nih? Ibu Suprihatin ya? Ya, Ibu Suprihatin. ABCD-nya Ibu bisa jelaskan ABCD apa aja Ibu? Audience, behavior. C-nya apa ya? Condition. Terus D-nya apa Ibu? Degree. Nah, kira-kira Bu Helwia ya? Ini Bu Helwi apa Bu Suprihatin nih? Bu Helwi. Bu Helwi bisa tunjukin nggak? Ini Bu Helwia nih, saya kayaknya nggak asing deh Bu Helwia. Iya Bu Helwia. Coba behaviornya yang mana Bu Helwia? Bu Helwi. Ibu saya di HP tulisannya kecil-kecil banget pakai kacamata. Oh gitu. Oke, ya Ibu Suprihatin bisa menjelaskan mana ya? Dibesarin lagi, bisa dijelaskan. Ya, itu Bu, Bapak. Ya. Ya, Bapak Ibu guru ABCD ya kan? Audience, behavior, condition dan degree. Yang mana sih yang behavior? Yang behavior. Yang audience? Audience itu siswa. Benar. Nah, peserta didik. Behavior-nya apa Ibu? Perilakunya. Menemukan ya. Ya, oke. Menemukan ya. Kosakata. Ya. Itu kan perilakunya, pekerjaannya gitu ya Bu Trimukti ya. Terus kemudian condition-nya? Kehidupan sosial di sekolah ya? Iya, kehidupan sosial di sekolah. Degree-nya itu dengan tepat, betul. Jadi Bapak Ibu guru jangan lupa nih kalau membuat RPP harus memiliki komponen ABCD itu. Ya, kan harus berpikir kritis, kreatif gitu ya Bapak Ibu guru ya. Jadi sebenarnya gampang Bapak Ibu guru ya kalau udah Bapak Ibu guru berorientasi pada abad 21, pasti itu insya Allah di dalamnya udah ada berpikir kritis dan kreatifnya ya Bapak Ibu guru ya. Gitu. Nah, makanya tadi saya menggunakan beberapa kata kerja operasional itu menemukan, menganalisis, di dalamnya itu meminta anak untuk memiliki kritis gitu. Kemudian kreatif ya Bapak Ibu ya gitu. Dan untuk medianya sendiri Bapak Ibu bisa beragam ya menggunakannya ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Septi di sesi berikutnya setelah saya. Jadi nanti Bu Septi akan memberikan hal baru mengenai media gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, ini sudah ada 6 ya Bapak Ibu ya, itu kita jadi untuk membuat tujuan pembelajaran kita harus melihat ke indikator. Jadi kata kerja dalam indikator itu harus Bapak Ibu ambil lagi gitu ya di dalam, tapi jangan lupa Bapak Ibu menggunakan apa? Apa Bapak Ibu? Ada kata-kata apanya Bapak Ibu di depannya? Stimulusnya dulu ya, setelah mengamati tayangan video dan PowerPoint tentang naskah dan upacara Sumpah Pemuda, peserta didik mampu menemukan, jadi kegiatan gurunya apa sih? Apa yang sudah dilakukan ibu gurunya itu dalam memberikan materinya apa? Oh, mengamati, memberikan video. Jadi apa? Videonya itu diapain? Diamati. Oh, mengamati. Kembali ke dalam tadi apa Bu? Salah satu mengamati itu pendekatan apa Bapak Ibu guru tadi? Scientific. Iya, gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, itu ya. Jadi semuanya sudah masuk nih Bu ya yang kita minta tadi ya. Misalnya pembelajaran abad 21, scientific ya. Nah, kita belum ketemu nih berbasis TIK-nya. Nah, ntar ketemu Bapak Ibu ya. Oke. Sampai tujuan pembelajaran, ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Ini langsung ya Bapak Ibu, karena nanti memang nggak ada sesi pertanyaan khusus gitu. Sampai sini Bapak Ibu guru sudah paham? Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, kayaknya udah paham semua ya. Ya, oke. Dan sekarang di sini kita kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu guru ya. Nah,
ini RPP ala-ala daring ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi ada Zoom Meet-nya gitu ya Bapak Ibu Guru ya, ada Google Classroom-nya gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini seperti biasa kita pendahuluan ambil 10 menit ya Bapak Ibu Guru. Nah, itu ada salam ya Bapak Ibu ya, terus ada persepsi dan lain sebagainya. Pasti Bapak Ibu Guru. Nah, oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Guru? Kalau enggak, saya lanjut ke yang IPA. Gimana Bapak Ibu Guru? Ya, saya mau tanya Bu, sedikit ya Bu ya. Iya, Bu Yayu ya. Ya, ini jelas Bu Yayu udah. Gimana Bu? Iya. Jadi kalau misalnya untuk kita membuat RPP yang dimaksud satu lembar itu hanya untuk kegiatan dari awal aja gitu ya Bu ya. Nanti untuk selembarnya itu termasuk kelampiran semua begitu Bu ya. Iya, jadi selembarnya itu sebenarnya RPP murni, RPP-nya saja Bapak Ibu ya kan kalau kegiatannya gitu Bu ya. Iya, betul. Kegiatan. Iya. Jadi lampirannya itu apa yang kita lakukan itu misalnya kita tidak menggunakan melalui link gitu Bu. Jadi kan kita bisa juga nanti disebutkannya secara tertulis aja atau bagaimana gitu Bu. Misalnya untuk menggunakan link di evaluasinya itu di lampiran yang tadi Bu buat itu kan ada evaluasi melalui jalur daring gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita mencoba gitu, kita pernah mencoba untuk melalui jalur daring, tapi misalnya kita menemukan suatu masalah, lalu kita rubah gitu menjadi luring gitu kan ya, kita biasanya kita jadi blended aja gitu. Oh, nggak apa-apa. Ibu berarti di dalam kegiatan intinya Ibu buat aja blended, bahwa itu Ibu melakukan pembelajaran blended learning. Iya, berarti kegiatan itu yang kita lakukan di lapangan aja gitu ya. Boleh, iya benar. Jadi nggak harus, karena ini kan memang sebetulnya kan murni daring ya Ibu Bapak ya. Ya, buat Bapak Ibu untuk yang zona hijau itu kan memang diperbolehkan untuk blended learning menggunakan luring dan daring, silakan. Nanti tetap ditulis pada kegiatan intinya itu tetap blended learning ya Ibu Yayu ya. Iya, nggak apa-apa. Bagus Bu Yayu pertanyaannya. Oke. Baik, makasih Bu. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, nanti untuk berbagai macam aplikasi itu mungkin bisa Bapak Ibu Guru gunakan ya dalam memberikan evaluasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Guru yang masih muda-muda nih bisa pakai Quizizz, Edmodo. Nah, nanti untuk pemberian materinya sendiri mungkin bisa menggunakan aplikasi Canva. Nah, nanti untuk penggunaan aplikasi Canva nanti akan diberikan pada sesi tersendiri oleh Ibu Septi ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi nanti untuk memperkaya khasanah Bapak Ibu memberikan materi sehingga peserta didik itu nggak bosan. Nah Bapak Ibu nanti bisa belajar aplikasi Canva dengan Ibu Septi gitu ya setelah sesi saya berakhir ini nanti dengan Bu Septi gitu ya Bapak Ibu Guru ya. Nah ini ya penilaian pengetahuan bisa lewatnya gitu. Ya Bapak Ibu Guru nanti bisa diperjelas lagi. Ini saya kasih contoh 3 RPP. Nanti monggo Bapak Ibu Guru silakan dipelajari lagi, dilihat lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya memang ada kekurangan di bagian evaluasi tadi saya lihat indikator pencapaian kompetensinya belum diperbaikin ya Bapak Ibu ya. Nanti sesuaikan aja dengan indikator yang di atas ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya. Ya, Ibu Suprihatin, gimana? Ini kan kita kan suka dapat kiriman RPP ya Bu ya dari dinas. Nah, sebenarnya itu agak berbeda dengan ini ya Bu ya. Iya. Jadi sebaiknya kita menggunakan yang ini atau yang sama dengan RPP dari dinas seperti itu Bu. Terima kasih.
Ya, sebaiknya sih Ibu pakai yang ini, Bu. Jadi nanti Ibu ngomong sama pengawasnya, ini saya habis dapat. Ini yang dipakai PPG loh, Bu, tahun 2020 yang kemarin baru berakhir. Iya, yang baru aja baru aja diumumkan tuh hasil uji pengetahuannya ya, Bapak Ibu guru ya. Ini loh Pak, yang terbaru Pak, ini dari PPG yang baru-baru ini gitu Bapak Ibu guru ya. Maunya gitu ya Bu Suprihatin ya. Jadi kita yang first mover nih, jadi yang pendobrak awal gitu ya. Jadi yang mendobrak gitu. Ibu, terima kasih. Iya, oke Bu Suprihatin ya. Oke. Iya. Oke. Bu, ya. Ya, Pak Mahyus Ridal, silakan. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya. Tadinya, setelah surat edaran Pak Menteri nomor 14 tahun 2019, istilahnya yang kami tahu di awalnya itu adalah RPP 1 lembar. Jadi terima kasih tadi bahwa istilah itu salah. Yang benarnya adalah RPP disederhanakan. Betul, Bapak. Ya. Jadi kami para guru pada saat mendengar informasi surat edaran 14 tahun 2019 itu kami agak senang ya. Kenapa? Karena RPP RPP sebelum Pak Menteri bilang seperti itu panjang sekali Bu ya. Iya. Lembar, bahkan saya pernah ikut pelatihan untuk 2 jam pelajaran itu bisa menghabiskan 12 kertas. Ya, 12 lembar kertas begitu. Kalau kita jadikan setahun tuh hampir 1000 kertas berapa pohon yang harus kita tebang gitu ya. Tapi kan nggak harus di print Pak, ditaruh aja di laptop ya, di ini kan ya bikin. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang di print dan ada juga lebih ekstrim Bu. Itu tersebut harus tulis tangan, tidak mau di. Terus gimana ya Pak? Padahal harus berbasis TIK ya, tapi tulis tangan, aduh. Dulu kalau sekarang sih sudah mulai teknologi itu kita pakai. Iya, untung Pak Mahyus Bapak sudah ini ya, udah ikut. Alhamdulillah Bu, sekolah kami sangat pengertian dan tidak di print saja begitu. Iya. Itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya begini Bu, tentang kritis tadi siswa. Kalau kita perhatikan di dalam kelas itu tipe siswa itu bermacam-macam ternyata Bu ya. Betul. Ada yang pendiam, ada yang macam-macam begitu. Betul. Nah pada saat kita mengajar, ini problem kami di lapangan untuk menstimulus sifat kritis anak ini yang agak mendapat kendala bagi kami para guru begitu. Itu yang pertama Bu. Tadi sudah diajarkan stimulus itu harus menayangkan video dalam tujuan pembelajaran tadi. Apakah selalu kita itu menayangkan video begitu Bu untuk menstimulus? Iya, sebaiknya begitu Bapak. Iya, sebaiknya. Itu pertama, nanti Ibu jawab. Setelah selesai Ibu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu anak kritis itu Bu, itu kira-kira idealnya kita latih pada umur berapa tahun begitu? Apakah ada faktor lingkungan untuk melihat kekritisan anak itu? Sebab di dalam kelas itu bervariasi. Apakah lingkungan mempengaruhi untuk anak bisa kritis? Atau gurunya bisa berperan untuk membuat seluruh anak itu bisa kritis pada saat pembelajaran di dalam kelas? Itu Bu, pertanyaan saya kedua, umur berapa anak itu bisa diajar betul-betul ideal kritis begitu nanti ke depannya. Sebab untuk sifat kritis ini kan sangat dibutuhkan ya dalam dunia sekarang ini, harus kritis. Jadi belajar bukan diam saja, tapi anak itu kritis. Umur berapa Bu tepatnya? Apakah ada lingkungan, keluarga, dan masyarakat? Itu barangkali Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mahyus. Ya, Bapak, untuk stimulus video yang pertama ya, itu sebaiknya memang kalau dalam pembelajaran itu mulai dari sekarang Bapak ya, kalau bisa memang digunakan menayangkan video dan lain sebagainya mungkin, atau mungkin Bapak bisa membuat sendiri video-video pembelajaran gitu ya, apalagi di masa daring kan itu harus ya Pak ya gitu. Nah yang kedua, walaupun nanti Bapak luring, nah, itu juga kalau bisa Bapak teruskan itu ya di dalam kelas untuk menayangkan video dan lain sebagainya ya. Itu terus kemudian untuk
umur berapanya Bapak? Sebenarnya anak dari kecil saja, dari balita itu sudah punya critical thinking sendiri dalam masanya gitu ya Pak ya. Jadi setiap anak itu ya mungkin sudah mulai bisa berbicara, itulah critical thinking itu tumbuh Bapak. Jadi nggak bisa, oh mulai kapan itu berpikir kritis anak itu tumbuh gitu. Kalau kita perhatikan mungkin anak-anak kita atau bahkan yang sudah punya cucu ya, itu umur 4 tahun aja suka ada yang kok begini, kok begitu, itu sebenarnya sudah critical thinking Bapak ya, sudah berpikir kritis. Nah, terus kemudian kalau karakter anak-anak kita berbeda di sekolah ya Bapak Ibu ya, makanya tadi saya kan menekankan sekali ke Bapak Ibu guru ya, buat LKPD itu selalu dalam kelompok, karena nanti biasanya anak-anak itu kan nanti akan mencari tahu sendiri gitu loh Bapak Ibu guru. Nah, itu juga menumbuhkan sifat kritis dan kreatif. Beda mungkin untuk anak-anak tertentu tetap pada misalnya terlalu pendiam gitu ya Bapak Ibu gurunya. Nah, makanya Bapak Ibu guru itu harus paham karakter siswanya di dalam kelas. Mana sih anak-anak yang pendiamnya bukan main gitu ya, sampai harus ngomong aja susah banget gitu. Nah, Bapak Ibu guru mungkin itu juga harus punya treatment khusus. Misalnya Pak harus paling sering diajak ngobrol gitu. Nanti kalau ada apa-apa ditanya dahulu gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau apakah dari lingkungannya mungkin Bapak Ibu guru ya, kalau misalnya Bapak Ibunya di rumah sering ngajak diskusi, ngajak ngobrol, terus menonton tayangan yang yang cocok dengan usianya, didampingi orang tuanya, mungkin dia pasti anak itu atau peserta didik itu pasti akan lebih kritis. Ya Bapak Ibu itu udah otomatis. Nah, tapi bukannya nggak mungkin Bapak Ibu guru bisa menciptakan kondisi atau membuat anak-anak itu juga berpikir kritis. Makanya yang saya bilang tadi, Bapak Ibu guru harus mengimplementasikan apa tadi itu. Ada pembelajaran abad 21, ya mungkin Bapak Ibu guru menggunakan model-model atau strategi pembelajaran. Kan tadi saya menayangkan yang pertama tadi dengan model pembelajaran inquiry, karena di dalam K13 kan itu yang ditekankan ada 4 model pembelajaran Bapak Ibu ya, inquiry, discovery, project based learning, dan Bapak Ibu satu lagi problem based learning. Nah, itu yang digunakan ya. Selain pendekatan saintifik tadi, Bapak Ibu guru bisa memilih yang 4 tadi. Nah, terus kalau misalnya inquiry itu menemukan menggunakan medianya apa gitu. Nah, biasanya kalau misalnya Bapak Ibu gurunya sudah sampai begitu mikirinnya, insya Allah anak-anaknya akan kritis ya Pak Mahyus ya. Mungkin gitu Pak Mahyus ya, jawaban dari saya. Gitu ya Pak Mahyus? Ya, baik Bu. Oke. Inquiry, penemuan tadi, kita bikin anak itu per kelompok. Ini kenyataan yang terjadi di lapangan ya Bu. Pada saat anak itu kelompok, ada di kelompok itu yang cerdas sebenarnya, tapi dia kurang berani untuk berbicara, itu malah justru disuruh temannya yang ke depan. Kamu aja yang ke depan, ini yang dibicarakan begitu. Nah, mendidik anak seperti ini untuk berani ke depan dan kritis. Nah, ini yang banyak kami temukan Bu di kelas seperti itu. Dia sebenarnya bisa, tapi dia tidak mau muncul begitu. Iya. Kalau sudah kayak begitu, Bapak punya hak prerogatif untuk minta, loh kok kamu aja gitu, boleh Bapak. Iya, nggak masalah itu ya. Mungkin nanti atau misalnya Bapak Ibu guru kan pakai stat tuh ya, tim ahli itu yang nanti dia harus bertukar grup gitu ya Bapak Ibu guru ya, tim ahli yang ahli-ahli nanti ke grup yang lainnya, nanti akan itu. Nah, mungkin itu akan ketemu Pak gitu ya, menggunakan model pembelajaran misalnya inquiry, tapi tambahannya itu dengan start gitu diskusinya ya Pak ya. Nah, itu akan ketemu Pak. Dan Pak Mahyus sendiri juga boleh menggunakan hak prerogatif Bapak sebagai guru untuk meminta anak yang, kan Bapak tahu nih, ini anak cerdas tapi nggak pernah mau ngomong. Nah, Bapak boleh memintanya untuk maju ke depan gitu ya Pak Mahyus ya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Iya Bapak, terima kasih. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu guru ya. Saya lihat nih waktunya udah tidak memungkinkan lagi.
nanti Bapak Ibu Guru bisa disambung, Bapak Ibu Guru bisa lihat RPP-nya nanti dengan teliti dan jelas. Nanti kita diskusi di grup boleh ya Bapak Ibu ya, ditunggu sampai besok waktunya ya, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rifka lagi teknisnya Bapak Ibu Guru gitu ya. Jadi ini nanti ada tematik sainsnya 2 dan tematik matematikanya 2 ya, 1 ya Bapak Ibu Guru ya, nanti Bapak Ibu Guru pelajari. Nah, kalau ada yang mau mencoba membuat gitu, nanti boleh Bapak Ibu Guru ya di-share aja di grup, nanti saya kasih note gitu ya Bapak Ibu Guru. Mungkin itu aja. Sudah cukup di stop share screen-nya dulu. Ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu Guru ya. Ini materi dari kami ini dari dalam mengimplementasikan berpikir kritis dan kreatif dalam RPP ya Bapak Ibu Guru ya. RPP tematik maksudnya ya. Di dalamnya ada sains dan matematika gitu ya. Nah, mungkin itu aja, cukup sekian Bapak Ibu Guru. Semoga dapat menambah hasanah atau keilmuan Bapak Ibu Guru dari yang tidak seberapa ini ya Bapak Ibu Guru ya. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup. Nanti insya Allah akan kami tindak lanjuti begitu ya Bapak Ibu Guru ya. Apalagi kalau ada Bapak Ibu Guru nih yang mau mencoba membuat RPP, wah kami senang banget ya. Gitu. Begitu aja Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mimi. Ibu Mimi Ninawati MPD. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah ternyata memang untuk membuat RPP yang bagus dan baik itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Banyak tantangan-tantangan ya, walaupun tadi katanya RPP itu sudah disederhanakan, ya RPP-nya memang sederhana, tapi ada lampiran-lampirannya yang masih belum sederhana gitu. Dan itu menjadi PR untuk kita semua, bagaimana cara untuk bisa lebih inovasi, kemudian kreatif, dan lebih kritis lagi, sehingga kita bisa menjadikan generasi-generasi yang lebih kritis. Karena sekarang kan sudah banyak banget, zaman sekarang lebih instan, tinggal download lah, tinggal copy paste lah gitu. Tapi ternyata itu tidak menjadi bahan yang bisa mempertanggungjawabkan kita. Apakah nanti generasi kita akan menjadi anak yang kreatif, kritis, atau inovasi gitu. Jadi semangat Bapak Ibu untuk bisa menjadi pendidik-pendidik yang lebih baik. Ya, untuk selanjutnya di sini ada pemateri yaitu Ibu Septi Fitri Meliana MPD. Beliau adalah salah satu dosen juga dari program studi PGSD UHAMKA dan beliau merupakan alumni dari PGSD UHAMKA. Dan untuk S2-nya beliau berpendidikan di UNJ, mengambil jurusan pendidikan dasar. Dan untuk materi kali ini, Bu Septi nggak nanggung-nanggung nih ya Bu ya, setelah tadi kita mempelajari tentang cara pembuatan RPP yang kreatif dan kritis. Nah, Bu Septi ini punya solusi bagaimana pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan kritis mungkin ya Bu ya. Nah, di sini Bu Septi akan menyampaikan tentang salah satu media pembelajaran untuk pembuatannya di Canva. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi udah ada yang mengetahui beberapa cara pembuatan PowerPoint tidak hanya di PPT dari bawaan laptop saja, kan, tetapi ada aplikasi dan ada website-website yang mendukung untuk cara pembuatan PowerPoint lebih menarik lagi. Apalagi di zaman sekarang, pembelajaran daring ini, kalau anak terlalu kaku melihat tulisan-tulisan di PPT kan ngantuk ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di Canva ini bisa menjadi lebih menarik dan si anak lebih semangat lagi untuk belajarnya. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Septi Fitri Meliana MPD, disilahkan. Ya, terima kasih kepada Rifka Hoirinisa. Ya, selamat siang Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan tentang media pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran ini, abad 21 berteknologi. Nah,
Di sini saya mencontohkan membuat media pembelajaran itu tentang pemeliharaan hewan ya, Ibu Bapak. Kita cari yang cocok. Terserah maunya Ibu Bapak pilih template yang mana. Nanti tinggal disesuaikan saja.
juga sih Bu, masih belajar. Oh, masih belajar. Ya nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tanya secara personal atau tanya di grup, boleh. Iya, boleh ya Bu Septi ya, tanya-tanya ya. Boleh Ibu Bapak. Diajarin ya. Jangan bosan ya, terbatas ya Ibu Bapak. Iya. Ya, boleh juga kalau ada yang mau belajar tentang Python bisa gitu. Aplikasi namanya aplikasi Python. Iya, Japri ya Bu. Ya, boleh Ibu. Makasih Bu. Ya. Sepertinya saya cukupkan saja ya Ibu Bapak ya, nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi di grup ya Ibu Bapak ya. Baik Bu. Langsung tanyakan ke saya ya. Ya, makasih. Yes. Ya, sama-sama Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderatornya Rifka. Iya Ibu, terima kasih. Ibu tutup. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Ibu tutup ininya, share. Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait tadi cara pembuatan Canva untuk PowerPoint yang lebih menarik atau yang lainnya? Karena di Canva itu tidak hanya untuk membuat PowerPoint ya Ibu ya, tapi ada yang membuat brosur, kemudian ada editan-editan foto lainnya, ada video juga gitu. Tapi memang untuk tahap pertama ini harus banyak belajar karena Canva juga merupakan salah satu aplikasi yang masih belum semuanya gratis fiturnya. Ada beberapa memang harus di-download dari luar, seperti itu. Adapun dari websitenya ataupun aplikasi Canva-nya, itu berbayar ya Bu Septi ya? Betul tidak Bu? Gitu. Jadi mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan terkait lebih, boleh menghubungi Ibu ya Bu ya? Ya, boleh silahkan. Boleh silahkan. Gitu. Karena sudah ada nomor Ibu di grup, jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin belajar membuat Canva PowerPoint yang lebih menarik nanti untuk pembelajaran, boleh langsung chat Bu Septi untuk bantuan dan bimbingannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiga materi tadi telah disampaikan dan alhamdulillah semuanya memang luar biasa. Dimulai dari cara berproses berpikir kritis, kemudian dilanjutkan dengan cara pembuatan RPP yang lebih kreatif dan kritis, dan dilanjutkan dengan media pembelajaran yang kreatif gitu. Jadi sudah lengkap ya Bapak Ibu. Dan adapun nanti jika ingin belajar membuat RPP, kemudian nanti mungkin ada yang ingin belajar membuat PowerPoint di Canva, itu langsung bisa dikirimkan di grup dan langsung akan dikoreksi langsung oleh narasumbernya masing-masing. Begitu Ibu ya? Betul tidak Bu? Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menguji diri ataupun ingin belajar lebih giat lagi nih, saya penasaran nih tadi tentang RPP yang kreatif, kemudian untuk meningkatkan kritis anak sehingga pembelajaran lebih menarik, lebih asik dan tidak kaku, apalagi ketika daring seperti ini. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengirimkan hasil RPP ataupun media pembelajaran dari Canva melalui WhatsApp. Sehingga nanti akan dikoreksi oleh Bu Septi, kemudian ada Bu Zulfa juga, dan Bu Dina. Nah, nanti bisa dilakukan diskusi keberlanjutannya di grup, karena memang untuk hari ini ada batas waktu, sehingga tidak bisa kita melakukan praktek satu persatu, seperti itu. Semoga kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, dijauhkan dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita dapat terus belajar dan bersilaturahmi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin, telah tiba kita di penghujung acara. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, kemudian dapat memotivasi kita semua dan menjadikan ini sebagai tali silaturahmi untuk kita semua. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita dapat langsung bertatap muka secara langsung, berdiskusi secara langsung, karena energi positifnya pun berbeda ketika kita bisa bertatap muka secara langsung, seperti itu. Saya Rifka Heronisa, Bapak Ibu, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Kita lanjutkan untuk diskusinya nanti di grup WhatsApp. Saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih semua narasumber. Ya, terima kasih Bu narasumber. Terima kasih banyak. Ya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Ketut.
Dan besok diberi kesempatan. Tri. Ya. Terima kasih. Ibu semuanya. Iya. Izin live.